kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam satu hari ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, apapun aktivitas kami, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkata-katalah Engkau sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Baiklah, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang boleh saya ambil dari nats ini yaitu hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup tak bercacat dalam kedatangan Yesus Kristus ini, di dalam nats yang boleh kita dengarkan pada hari ini, hidup tak bercacat di dalam nats ini adalah dilakukan agar kita semua dapat berkenan di hadapan Tuhan saat Ia datang kedua kalinya untuk hidup berkenan. Maka kita tidak bisa menjauhkan diri kita dari firman Tuhan. Kita harus hidup semakin intim dengan Tuhan, dan agar kita harus memiliki kehidupan yang dipulihkan sehingga damai sejahtera semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Seperti apakah hidup tak bercacat di dalam kehidupan kita? Kita dapat melihat beberapa poin yang boleh kita perdengarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya membuat yaitu bersukacitalah senantiasa. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. Bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, dan sebuah pilihan untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam situasi kondisi kita. Berkat dan masalah seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Seperti dalam hidup kita. Itulah sebabnya sukacita kita yang lainnya dalam hidup kita didasarkan pada situasi dan kondisi kita alami saat ini. Sukacita kita harus didasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa bersukacita senantiasa. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan sebagai hak
kita yang sebagai anak-anak Tuhan meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan sukacita hidup sejati daripada Tuhan. Bukan sukacita yang terkandung di dalam situasi atau kondisi, tetapi sukacita di dalam keadaan, maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Melalui sukacita ini, ada 3 poin yang boleh kita lihat di dalam nats ini. Yang pertama yaitu merasa bahagia. Di dalam nats ini, ketika banyak hal yang bisa membuat kita bahagia, namun kebahagiaan itu tidak usah dicari, karena itu datangnya sendiri dari Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, dan sempurna oleh Tuhan, kita akan disempurnakan, kita akan diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan, maka kebahagiaan itu akan didatangkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, yang kedua boleh kita lihat yaitu bebas tanpa adanya beban. Nah, kita akan merasa bahagia ketika beban hidup kita tidak ada. Namun, kita tahu bahwa tanpa adanya beban, Tuhan tidak akan memberikan kita, tidak akan tahu bagaimana kita bisa kuat menghadapi beban tersebut ketika Tuhan tidak memberikan beban itu. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa setiap manusia pasti akan bisa menyelesaikannya. Tuhan memberikan masalah kepada kita tanpa kita bisa menghadapi. Nah, beban yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal yang paling utama adalah dengan cara berdoa. Ketika kita berdoa, ketika memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, ini adalah cara yang paling sederhana dan berdampak kepada kita. Ketika kita berdoa, kita akan disegarkan kembali dan akan menjadi kuat di dalam menghadapi segala problema di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan memberi beban kepada manusia melampaui kekuatannya. Tuhan memberikan kita